Elshinta News and Talk. Hari ini dan besok akan diprediksi akan menjadi puncak arus balik lebaran masyarakat yang akan kembali ke kota perantauan. Saat ini pun kemacetan sudah banyak dilaporkan pendengar Elshinta, baik di jalur tol maupun arteri. Lalu bagaimana pantauan arus lalu lintas arus balik di jalur tol maupun arteri? Dan bagaimana strategi kepolisian untuk mengatasi kemacetan yang terjadi? Kita akan jumpai Direktur Penegakan Hukum Korps Lalu Lintas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan. Info Arus Balik Lebaran 2022. Pak Aan, banyak yang menyampaikan informasi dari pendengar kami bahwa terjadi kemacetan di mana-mana ya. Tidak hanya kemudian di jalur non-tol, di jalur tol sendiri ada di Lalin KM 154 sampai arah Jakarta ini macet. Kemudian di KM 135 tadi juga macet. Kemudian KM 425 di Semarang ini juga agak tersendat. Bahkan kemudian di arteri Kalimalang juga ada kepadatan. Ini bagaimana pantauannya Pak Aan? Halo, gimana Ya, Mas? selamat siang. Maaf, baru tersambung. Oh ya, baik Pak Aan. Ini untuk banyak kemudian mendengar yang menyampaikan mengeluhkan kemacetan terutama di jalur tol nih Pak. Yang masuk di 154 bahkan di 130 juga ini macet Pak. Ini bagaimana Pak? Memang ini masih ya, rest area ini masih menjadi trouble spot yang berakibat pada kepadatan, pelambatan, tidak kemacetan. Ini di 154 sampai ke Cipali ini rata-rata seperti itu hasil pantauan kita berada di rest area. Kita sebenarnya sudah menambah personil di rest area ini untuk pengaturan ya, untuk meneruskan menutup ketika rest area ini sudah penuh, kapasitasnya kan terbatas. Kita teruskan, kemudian kita juga mengarahkan para pengemudi yang berhenti di bahu jalan setelah rest area. Ini kita arahkan untuk melanjutkan perjalanan, dan apabila memang sudah lelah kita arahkan untuk keluar dari exit tol terdekat. Namun karena volume banyak, kemudian para pengendara juga banyak, ini masih efeknya masih ada ke belakangnya. Jadi ya jadinya kepadatan ini terasa sekali di jalan-jalan menjelang rest area. Ini diperlukan toleransi ya, Mas, toleransi dari para pengemudi untuk bergantian beristirahat di rest area. Mungkin 30 menit juga sudah woro-woro terus di dalam rest area untuk segera melanjutkan perjalanan. Ya. Kemudian toleransi juga untuk pengguna jalan yang lain. Kalau berhenti di bahu jalan ini akan berakibat kepadatan. Akhirnya berakibat kemacetan. Ini sama di sisi jalur A maupun jalur B, menjelang rest area ini selalu padat dan terjadi pelambatan. Itu kira-kira, Mas. Ya, jadi memang kapasitas rest area yang kurang begitu ya. Kemudian ini menjadikan kepadatannya. Prediksi kendaraan yang masuk akan sampai berapa ini Pak? Karena kan kabarnya sampai 2 jutaan lebih ya. Sedangkan hari ini baru 850 ya, 18-19 ribu ya yang masuk ya. Atau bagaimana Pak? Tadi malam itu sampai di angka 107 ribu ya. Ini yang melalui Cikampek Utama, 107 ribu. Kalau lihat angka tersebut, ini sudah melebihi arus mudik kemarin. Puncaknya arus mudik kemarin itu 105 di Cikatama. Kalau kita hitung data antara kendaraan yang keluar dan yang masuk saat ini sampai saat ini masih ada tersisa sekitar 300 ribu yang berada yang belum balik ya. Kalau kita bagi dua, hari ini tanggal 7, tanggal 8, berarti masing-masing 150 ribu. Ini angka yang pasti berakibat kepada kepadatan ya. Kepadatan lalu lintas pasti tersendat. Namun percaya, kita terus mengelola arus lalu lintas ini sehingga tetap lancar, bisa nyaman. Yang terpenting keikutsertaan masyarakat ya, untuk bersama-sama mengikuti petunjuk dan arahan petugas. Insya Allah kalau itu diikuti, semua bisa merasakan kenyamanan saat mudik ya. Nah ini terpenting itu Mas, toleransi dari para pengemudi. Kalau kemarin yang keluar waktu mudik berapa Pak? Sekitar Pak 300 ribuan ya? Atau berapa Pak? 700 ribu lebih. 700 ribu lebih ya kemarin? Iya, itu di Cikampek Utama. Itu sampai H-1. H-1. Tapi sampai H+3 itu
sekitar 900-an ya. 900.000 ya. Berarti Itu bisa dikatakan total sekitar 1,6 jutaan ya Pak? Kalau total dan Kaliurip dengan Cikampek 2 gerbang itu sekitar 1,4. 1,4. Yang keluar dari Jabodetabek ya, ke Bandung maupun ke arah timur. Titik yang jadi kepadatan berarti memang di Cikampek utama karena semua akan masuk ke sana ya Pak Aan ya? Betul, jadi di samping tadi rest area, di rest area juga menjadi titik krusial kita. Juga di gerbang tol Cikampek utama karena volumenya cukup banyak ya. Ini pasti terjadi antrian. Namun alhamdulillah kalau lihat kita pantau dari tadi malam sampai siang ini, titik antrian ini tidak terlalu panjang, artinya masih terus berputar ya. Ini ada beberapa permasalahan di jet tol ini. Yang pertama masalah kekurangan saldo. Nah ini berakibat itu bisa sampai 5 menit. Numpuk, ya. Kalau saldonya di top up di situ, itu berakibat penumpukan ke belakangnya. Kemudian disiplin lajur. Kita sudah kanalisasi ya, untuk memasuki gerbang itu, kanalisasi dengan traffic cone. Tapi ada beberapa pengemudi juga yang mungkin kurang disiplin. Akhirnya dia tidak mengikuti lajur itu, akhirnya tumpuk di depan, berebut lajur. Nah, ini juga kami menghimbau kepada masyarakat untuk tertib lajur. Ini walaupun hanya 1 detik, ini akan berakibat pelambatan karena volume cukup banyak. Cukup banyak begitu, ya. Apalagi kalau sampai 5 menit ya bisa menumpuk sekali di sana ya Pak. Iya betul Mas Sinar. Jadi kalau 1 menit aja udah cukup panjang itu berhenti. Iya. Tadi kami juga sempat berbincang juga dengan pihak Jasa Marga Pak. Kabarnya besok 8 Mei ini ada peningkatan sekitar 269.000 kendaraan yang akan masuk ke Jakarta. Ini saya kok agak berbeda ya datanya. Kalau tadi Bapak menyampaikan mungkin kalau dibagi 150 ribuan begitu. Ini bagaimana itu Pak? Kan kita bagi 2 ini Mas. Jadi kalau kita hanya dari 300 sekian dibagi 2 hari, mungkin data yang dari Jasa Marga saya kira kurang lebih sama. Kami juga datanya dari Jasa Marga. Ya. Untuk kemungkinan atau prediksi itu ya, prediksi bisa 200.000 ya kendaraan yang akan masuk. Itu kalau tidak ada intervensi dari kita, tidak ada rekayasa lalu lintas, itu akan terjadi kepadatan yang luar biasa. Kita juga sudah menghimbau untuk ASN maupun karyawan swasta yang bisa WFH, jadi bisa pelaksanaan WFH dulu, setelah tanggal 8 itu baru bisa kembali. Kemudian anak-anak sekolah juga kan sudah libur sampai tanggal 12. Tanggal 12 diperpanjang. Ini juga bisa mengurangi volume dan beban jalan yang ada di Jakarta Cikampek. Mudah-mudahan kita yang 200.000, 150.000 ini bisa dikurangi dampak dari keluhan kita ini. Oke, baik. Sebenarnya kalau kita lihat, kalau kemudian masyarakat sadar ya, kalau melihat kemacetan saat ini barangkali lebih baik memang mengurangi, memperpanjang masa liburan, kemudian nanti baliknya pas terakhiran ya. Tapi kalau kita lihat ini, hari Sabtu Minggu ini kan tidak hanya orang yang balik Pak, tapi juga orang yang ingin berwisata, sehingga bisa dikatakan kepadatan juga akan terjadi di beberapa titik Pak ini Pak. Betul. Jadi kita tadi menyusuri arteri Pantura ya, mulai Kalimalang, Karawang Barat sampai Cikampek. Memang cukup padat ya, masyarakat yang akan ke timur, ditambah lagi kegiatan masyarakat lokal. Ini berakibat cukup, tapi masih ya, roda masih berputar, saya lihat masih bergerak, tidak ada stagnan. Meskipun pelan begitu ya? Arteri. Iya. Walaupun pelan ini masih bisa berputar untuk arteri sendiri. Nah, kami menyarankan yang ke arah timur ya, yang ke arah timur mungkin bisa melakukan perjalanannya bisa di malam hari ya, karena kegiatan masyarakat lokal ini kalau sudah malam di atas jam 21 ini sudah mulai berkurang, sehingga arus lalu lintas juga di arteri akan lebih longgar. Oke. Sebelum ke arteri saya ingin ke jalur tol dulu ya Pak, karena banyak pendengar kami yang saat ini masih di tol dan berharap menunggu informasi-informasi yang cukup update. Kalau update saat ini masih akan pada penerapan one way ya kira-kira ya Pak? Dari mana sampai kemana nih berarti Pak Aan? Ini saat ini kita masih melaksanakan one way dari Kali Kangkung sampai kilometer 3.500 di Halim ya. Ini yang dari Jor tadi memang agak padat ya.
kita keluarkan di Kalimalang, kemudian Bintara dan Cakung. Ini diarahkan ke arteri ya, karena pemberontakan one way. Namun kita terus evaluasi ya, arus dari timur maupun arus dari barat. Ini kami sekarang sedang mempersiapkan untuk relaksasi. Untuk relaksasi artinya nanti dari arah barat kita akan berikan satu lajur ke arah Bekasi, arah Karawang, arah Cibitung. Itu bisa melalui kontraflow yang akan kita laksanakan sesaat lagi nanti. Oh, jadi ini sebentar lagi mau ada kontraflow untuk relaksasi ini, Pak? Betul. Ini pukul berapa, Pak, ini berarti, Pak? Gimana? Pukul berapa? Nah, ini sedang kita persiapkan, ya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi kita laksanakan relaksasi. Relaksasi berarti yang dari jalur mana ke mana, Pak? Barangkali bisa diperjelas, Pak Aan? Dari jalur Jor, kemudian Cawang yang mengarah ke timur, itu bisa menggunakan tol satu lajur melalui kontraflow. Jadi kalau arahnya ke Karawang atau ke Bandung nanti bisa keluar di Karawang Barat, kemudian bisa melalui arteri masuk ke Kaliurip, kemudian yang ke Bekasi bisa keluar di Bekasi dan seterusnya. Itu untuk mengurangi beban di arteri. Oh, begitu ya. Ini info yang cukup barangkali bermanfaat untuk mendengar yang barangkali yang akan melintas ke tol berarti masih bisa digunakan ya? Ya, nanti kita umumkan ya kapan berlakunya untuk relaksasi ini. Ini sedang persiapan karena persiapan ini kan waktu kurang lebih 1 jam ini untuk memasang perambuan, memasang traffic cone dan merubah mesin transaksi di tol. Ini juga kita rubah. Pertimbangannya ada relaksasi ini apa, Pak? Apakah nanti tidak mengganggu yang dari arah timur ke barat, Pak? Atau bagaimana, Pak? Nah, pertimbangan kita untuk dari timur ini saat ini masih cukup lancar ya, cukup lancar. Kemudian dari arah barat juga masih terlalu padat, sehingga kita adakan relaksasi. Insya Allah kita kalau siang hari ini aman ya. Nanti kita perkuat di perambuannya, traffic cone. Jadi dari 47 kita buat kontraflow ke arah 28.500 2 lajur. Kemudian dari 28.500 kita buat kontraflow 1 lajur sampai dengan kilometer 3 di Halim. 47 sampai 28 dibuat kontraflow 2 lajur ya? Atau 1 lajur? 2 lajur. 2 lajur kemudian? 2 lajur. Dari 28.500 itu ke 3.500 di Halim, itu 1 lajur kontraflow dari arah timur ya, Mas. 1 lajur kontraflow barat, artinya terbuka itu, terbuka dari arah barat untuk masuk kontraflow di sisi kiri ya. Kalau dari arah barat itu bisa keluar di Karawang Barat terakhirnya. Ini sedang persiapan ya, mungkin nanti sore ya, jam 4-an barangkali baru bisa ya, Pak? Ini ini setengah 3. Jam 3-an mungkin sudah. Jam 3-an sudah bisa. Melihat perkembangannya, nanti kita infokan kalau ada perkembangan. Oke, baik. Kalau jam-jam padat ini masih atau kemudian titik kepadatan yang dipantau di tol oleh Pak Aan sendiri selain tadi 130, 154, di mana lagi Pak yang bisa menjadi kepadatan, Pak? Nah, ini perilakunya di menjelang rest area. Rest area ini selalu terjadi pelambatan. Ya. Karena mungkin di Cipali, Jakarta Cikampek ini kan udah titik lelah dari Jawa Timur, dari Semarang. Jadi udah sampai titik yang lelah, mungkin mau buang air dan sebagainya. Itu pasti ramai untuk rest area. Oke, tadi juga ada pendengar yang mau menanyakan ya, Pak Levi juga sempat bertanya untuk yang di Banyumanik, Pak, di KM 425 dan seterusnya, apakah juga nanti akan ada kontraflow karena memang yang agak tersendat arah dari KM 425 tersendat arah Jakarta ya, tapi arah sebaliknya tidak ada kendaraan, mobil polisi yang melintas. Apakah akan dipersiapkan one way di sana, Pak? Betul. Jadi untuk Bawen sampai Banyumanik ini kita akan melakukan one way sepenggal ya. Sepenggal artinya dari arah Banyumanik, Bawen sampai Banyumanik, karena situasi dari atas ini dari Solo cukup padat, sehingga Pak Dirlantas Jawa Tengah ini mengambil diskresi kepolisian untuk melakukan one way maupun kontraflow untuk memecah arus, untuk pelancaran arus sampai Banyumanik.
Sejak kapan berarti? Hari ini ya? Hari ini atau bagaimana? Tadi pagi sudah diberlakukan. Tadi pagi ya? Jadi sangat situasional ya. Kalau situasinya padat, itu pasti akan dilakukan operasi kepolisian berupa kontraflow maupun one way. Sudah tadi pagi sudah diberlakukan ya untuk one way di Banyumanik tersebut. Apabila Banyumanik juga masih padat, bisa langsung menyambung ke Kali Kangkung. Oh, jadi nanti Banyumanik lepas nanti tidak ada one way, kemudian nanti akan lanjut lagi di Kali Kangkung ya, one way-nya? Iya, betul. Tapi kalau dari Banyumanik sampai Kali Kangkung padat juga, ini juga akan diberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow maupun one way sampai Kali Kangkung nanti. Oh, begitu. Ini memang situasional ya, melihat kondisi kendaraan yang masuk ya? Betul. Sangat situasional, sangat dinamis, Mas. Jadi dinamika di lapangan ini cukup cepat ya. Cukup cepat sehingga kita juga cepat untuk melakukan intervensi, melakukan rekayasa lalu lintas. Pak Aan, kalau prediksi untuk hari ini sebenarnya nanti sampai ada berapa kendaraan yang akan masuk ke Jakarta, Pak? Untuk hari ini saja, prediksinya? Ya kemungkinan untuk hari ini lebih dari kemarin ya. Kalau kemarin 107.000, mungkin ini akan lebih dari situ untuk malam ini. Nanti hari ini sampai malam nanti sampai pagi. Puncaknya mungkin hari ini sampai tanggal 8 nanti, ini juga akan ramai ya. Mudah-mudahan masyarakat juga mengikuti petunjuk dan arahan kita di lapangan ya, sehingga ini bisa memperlancar, menyamankan para pemudik yang balik ke Jabodetabek. Ada pertanyaan dari pendengar, one way sampai kapan Pak, dan penerapan ganjil genapnya bagaimana ya gitu? Ini bagaimana Pak? Mohon tanggapan Pak. Ya, tetap jadi one way untuk kali ini masih diberlakukan ya, dari 414 Kali Kangkung sampai mana? Halim ya. Ganjil genap juga tetap diberlakukan ya sesuai dengan tanggalnya. Jadi hari inilah tanggal genap, ganjil maaf. Ya, tanggal 7 ya. Yang genap monggo silahkan melalui jalan tol. Dan ini situasional juga untuk penerapan one way ini, Mas. Oh ya, bagaimana tuh? Nah, kalau jadwal kan kita nanti malam sampai jam 24.00. Ya. Terus dimulai lagi tanggal 8 jam 7.00. Namun seperti tadi malam kita meneruskan memperpanjang one way ini sampai pagi jadi ini sangat situasional, makanya jangan sampai nanti yang dari arah barat menunggu di pintu-pintu gate masuk ya, sehingga arus lalu lintas sangat dinamis sehingga kita memperpanjang arus one way-nya. Nah, ini yang ke arah timur akan terjebak di gate tol nantinya. Jadi petugas kami akan mengatur, mengalihkan ya ke kiri sampai dengan adanya pengumuman bahwa one way ditutup, gitu. Ini sangat situasional. Jadi jadwal yang sudah ada itu sangat situasional melihat dinamika yang ada di lapangan. Oh begitu ya. Jadi nanti pendengar tetap harus memantau terus atau pemudik masyarakat yang saat ini sedang melakukan arus balik harus tetap memantau informasi terkini ya. Betul. Nanti di NTMC bisa dipantau ya. Kami juga siap terus memantau Pak, kita Pak. Dari El Sinta juga ini terima kasih terus memberikan update situasi sehingga masyarakat tahu lebih dulu ya informasi terupdate yang ada di jalan ini. Iya. Pak Aan, ada pendengar yang ingin bergabung ya. Beliau Pak Sujadi ini mengalami kemacetan di Tol Cipali arah Jakarta mulai KM 165. Kita akan jumpa ya Pak Sujadi ya. Pak Sujadi silakan. Selamat siang. Selamat siang. Kita sedang bersama dengan Direktur Penegakan Hukum Korps Lalu Lintas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan, Pak. Bisa disampaikan Pak Sujadi, silakan. Iya, selamat siang Pak. Ini Tol Cipali arah Jakarta dari kilometer 165 ke arah Jakarta macet sekali, Pak. Udah berapa lama Pak Sujadi sana, Pak Sujadi? Aduh, lama-lama. Baru 1 jam sih Pak, tapi di depan juga enggak. 1 jam Pak Jadi. Ada yang mau ditanyakan Pak Aan, silakan ke Pak Sujadi, Pak Aan. Enggak, ini ada apa di depan ya penyebabnya itu Pak? Ya. 165 ini bisa rest area, Pak. Rest area ya. Rest area ini emang terjadi pelambatan atau kemungkinan ada dobrak, artinya ada beberapa pengemudi mendobrak sendiri beralih ke jalur A yang ada di sebelah kanan Pak Sujadi. Ini segera kami sampaikan ke wilayah Lodaya, Jawa Barat ya. 165 ya Pak ya. Nanti kami tidak lanjuti segera untuk tim urai
kita luncurkan. Terima kasih Pak Jadi informasinya. Makasih Pak Jadi ya. Pak Jadi mau kemana Pak Jadi rencana? Makasih ya. Mau kemana Pak Jadi? Mau pulang. Ke Jakarta? Iya. Oh iya, hati-hati ya Pak ya, berarti ya. Makasih Pak, makasih ya. Ya, selamat siang Pak Jadi ya. Saya Maaf lahir batin Pak, sabar jalan Pak ya. Saya langsung nih tidak lanjuti. Oke, Andi. Lodaya 1, Turangga 3. Well, ini langsung Pak An langsung menindaklanjuti di udara langsung ya ini ke Lodaya. 3, Turangga 3. Ya, kita masih menunggu ini Pak Aan sepertinya langsung merespon apa yang dilakukan Pak Sujadi tadi. Terima Lodaya Cakra 3. Perintah Jenderal. Lodaya Cakra 3, ini dapat informasi barusan saya live dengan pemirsa di El Sinta. 165 tersendat sudah 1 jam. Tolong tim urainya diarahkan ke 165 Cipali, demikian. Ya. Mohon izin, Bapak Turangga 3 diterima Lodaya Cakra 3. Perintah Jenderal. Lodaya Cakra 3. Ini ada informasi dari pemirsa di El Sinta. Di titik 165 Cipali, ini tersendat sudah 1 jam. Tolong segera diluncurkan untuk tim urai kita ke 165, demikian apa namanya? Apa dilaksanakan Jenderal? Titik 165 rest area. Mohon izin, kami sekarang berada di 172 mengarah 165 Jenderal, dan nanti akan laporan untuk Jenderal. Mohon izin. 86 berarti rest area 16. Terima kasih. Lodaya Cakra 3, silakan ditindaklanjuti untuk kenyamanan para pemudik. Terima kasih. 813. Betul, itu rest area, ya, yeah. Rest area. Ini terjadi perlambatan di rest area. Jadi memang berakibat ke belakang ini jadi macet, perlambatan, akhirnya macet gitu. Tadi petugas di 172 malahan ya, tadi ya, panjangnya. 172 itu berarti ada di belakang, segera meluncur ke 165. Oke. Terima kasih Pak An ya, luar biasa ini langsung direspon Pak An ya ke lapangan ya. Mas. Ya. Ada lagi untuk selain itu yang pendengar yang menyampaikan juga di wilayah arteri tadi kami ingin memantau, tadi Pak Aan juga menyampaikan untuk arteri ini juga padat ya. Kira-kira untuk jam-jam padat jam berapa agar kemudian nanti pendengar tidak salah memilih waktu keluar rumah Pak? Ini jam-jam siang ini kan aktivitas masyarakat lokal ini masih banyak sampai sore nanti. Makanya kita akan adakan relaksasi ini. Mudah-mudahan dengan waktu yang tidak terlalu lama kita relaksasi sehingga mengurangi beban yang ada di arteri. Nanti setelah jam 9 malam ya itu aktivitas masyarakat lokal sudah mulai berkurang. Itu yang ke arah timur bisa melakukan perjalanan malam melalui arteri Pantura. Ini ada lagi tadi yang menyampaikan pendengar kami ya, yang di Semarang menyampaikan juga yang Ibu Dwi dari sekitaran Jalan Setiabudi Semarang sampai kemudian arah Ungaran macet 2 arah begitu. Imbas katanya kontra one way. Ini benar ya Pak di sana Pak? Di arteri ya? Berarti di jalur utama ya, di jalur bukan di tol berarti. Bukan di tol ya? Ya. Betul. Itu dampak dari mana? Dari one way yang ada di tol. Ini arteri di Banyumanik sampai dengan mana? Boyolali. Ini terdampak ya. Jadi kita terus berupaya untuk mengelola yang ada di arteri, karena pasti dampaknya ini ke arteri. Kita memang ini pilihan Mas Husin ya. Pilihan kepentingan mana, jadi semua kita akomodir ya. Ada yang terganggu memang ya, ini mohon maaf ya. Tapi insya Allah ini tidak sampai stuck ya, di arteri juga demikian. Ini semua roda berputar terus. Nanti silakan berikan informasi terkini ke kami sehingga kami bisa melakukan tindak lanjut untuk pencairan ini. Baik. Kalau dari pantauan Pak An tadi yang sempat memantau di mana saja Pak tadi yang di arteri yang cukup padat Pak? Arteri cukup padat, Kalimalang, kemudian Tambun ya. Setelah
Tanjung Pura Tanjung Pura ya, saya kurang paham tadi. Ya, setelah itu masuk wilayah Karawang sudah lancar untuk Oh. arteri sampai nanti kembali di sekitar Jomin Cikampek ya, karena ada pasar, kemudian ada aktivitas masyarakat. Ini ya tersendat tapi terus berputar ya rodanya, tidak sampai berhenti. Itu yang kami sampai Cikampek. Kemudian setelah Cikampek juga ini lancar kembali. Sumbatan-sumbatan ini ada di kegiatan masyarakat, pasar tumpah, itu di situ, Mas. Sehingga kita melakukan beberapa rekayasa lalu lintas ya untuk menjelang pasar tumpah maupun kegiatan yang ramai. Begitu ya. Ada lagi yang menanyakan Pak berkaitan dengan penyeberangan Merak Bakahuni ini bagaimana Pak? Merak Bakahuni laporan dari mana? Dari Banten. Ini dari Merak ini cukup lancar ya, karena untuk arus balik ini kan Yang dari Bakahuni ya? Lebih longgar. Oh, Merak begitu ya. Merak ini melepas saja. Sementara kapal ini kan bergantian bongkar muatnya. Ya. Sehingga tidak ada isu untuk di Merak. Untuk Bakahuni memang terjadi kepadatan ya. Namun dari pemerintah menambah 2 pelabuhan ya. Apabila terjadi kepadatan di Bakahuni, itu untuk kendaraan barang, kemudian beberapa kendaraan nanti akan dialihkan ke Pelabuhan Panjang ya, Pelabuhan Panjang di sana, sehingga ini bisa mengurai kepadatan yang ada di dermaga. Untuk arus lalu lintas sendiri kita sudah membuat rekayasa lalu lintas untuk di Bakahuni. Ya, kita menggunakan rest area sebagai tempat parkir ketika di dermaga ini sudah over kapasitas. Di dermaga Bakahuni kita akan arahkan yang akan melakukan perjalanan ke Jawa masuk ke rest area. Begitu juga selanjutnya kalau rest area sudah penuh, kita akan alihkan ke rest area yang ada di belakang. Itu beberapa rekayasa lalu lintas yang akan kita lakukan di Bakahuni. Flow ada di Bakahuni juga kita sudah atur, sehingga antara masuk dan keluar ini tidak bertemu. Jadi tidak akan bertemu sehingga tidak ada crossing dengan yang masuk dan keluar. Oh begitu ya. Kalau prediksi kepadatan atau kemudian puncak di Bakahuni kapan Pak kira-kira Pak? Bakahuni ini sama saya kira ya. Sama ya? Prediksi kita puncaknya hari ini besok ya. Tanggal 9 juga ya. Bakahuni ada anomali, bahkan setelah Lebaran, setelah tanggal 8, kalau lihat dari tahun-tahun lalu, ini masih ada yang melakukan perjalanan ke Jawa. Jadi ada yang menunda pulangnya. Ini juga membantu mungkin menghitung-hitung ya, daripada stuck di jalan, lebih baik dia mundur pulangnya ke Jawa. Ini biasa seperti itu di perilaku pemudik yang ada di Sumatera ini. Ya, sepertinya ini ya tidak akan sepadat waktu mereka mudik ya Pak, kalau untuk di pelabuhan ya Pak. Jadi kita sangat tergantung ke ketersediaan kapal ya, kalau ke Sumatera ini, dari Sumatera maupun dari Sumatera ke Jawa. Ini sangat tergantung. Mudah-mudahan penambahan 2 pelabuhan ini bisa mengurangi kepadatan di dermaga, sehingga arus lalu lintas tetap bisa lancar, bisa masuk ya, dengan tidak melakukan stopper ya. Kalau istilahnya waktu di Merak itu kita stopper karena di dermaga sudah akan cukup parkir, nggak bisa masuk lagi. Maka kita stop, kita berikan area parkir. Ketika sudah masuk 100 ke kapal, kita dorong 100. Itu seperti itu. Sehingga tidak terjadi penguntian. Mudah-mudahan di Bakahuni tidak terjadi seperti itu. Ya, kita harapannya juga demikian ya untuk kondisinya. Ada kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan Pak bagi para pemudik yang akan melakukan arus balik, apa saja nih kira-kira Pak Aan? Itu tadi toleransi itu Mas ya. Jadi yang mudik ini cukup banyak, yang balik juga cukup banyak. Ketika masuk rest area ya ingat rekannya sesama pemudik yang di belakang mungkin butuh rest area juga untuk buang air kecil, untuk relaksasi sebentar.
ya setelah 30 menit, tolong mungkin gantian ya untuk segera berangkat ya. Begitu juga di bahu jalan, karena berhenti di bahu jalan itu walaupun cuma satu kendaraan, ini akibatnya cukup luar biasa ya. Belum lagi diikuti oleh kendaraan yang lain yang ikut juga berhenti, jadi berakibat kepadatan di situ, akhirnya macet. Saya tadi di 165 itu rest area ya. Rest area. Dan mudah-mudahan dengan toleransi ini bisa memperlancar ya pergantian. Kemudian kesabaran ya, karena kepadatan itu tidak bisa kita hindari. Masyarakat sabar, yakini kita akan mengelola dengan sebagai yang lain, ingin membuat arus balik ini lancar ya. Dan secara psikologis kan kalau pulang ini udah lelah, jangan mudah tersulut emosi, kendalikan emosi sehingga balik ke Jakarta, ke kampung ke rumah masing-masing dalam keadaan yang bahagia. Begitu. Ya. Bagaimana kemudian dengan kendaraan besar sumbu lebih dari 3, Pak? Untuk untuk operasionalnya masih dilarang atau bagaimana? Ini sampai tanggal 8 tetap kita batasi ya untuk sumbu 3 ke atas ini. Jadi juga mengurangi beban jalan yang ada di Cikampek terutama ya. Sehingga dengan pembatasan ini bisa mengurangi volume, bisa lancar arus lalu lintas. Karena ada pendengar dari kami juga menghimpun beberapa yang menyampaikan ketika arus mudik kemarin ini sudah dilarang namun juga masih ditemukan yang melanggar, masih beroperasi. Bahkan juga ada juga yang di beberapa jalur selatan di Kertek semisal ini juga ada beberapa kendaraan yang masih melintas Pak di arus balik. Ini bagaimana Pak? Ada pengecualian ya, angkutan barang itu untuk sembako, BBM, kemudian untuk kepentingan ekspor impor itu masih diperbolehkan. Kemudian untuk di arteri itu berlakunya tuh sampai jam 12 tol. Jadi ada perbedaan dengan pemberlakuan yang ada di tol. Itu mungkin yang masih melintas itu bisa sembako, bisa mengangkut kebutuhan ekspor impor, itu yang dikecualikan bisa beroperasi di tanggal 65. Lancar untuk kecepatan bisa di atas 60 km per jam. Oh, ada info terkini Pak. 165 tadi barusan. Jalur A ini sudah mulai cair. Oh iya. Saya monitor dari radio sudah mulai cair. Kalau bisa anggota di situ bikin sudah mulai cair, sudah ditarik oleh petugas dari lapangan. Oke, terima kasih ini ya Pak An ya. Ini Pak Sujadi yang mendengarkan El Sinta. Barangkali yang saat ini di 165 sudah ada penanganan ya. Berarti Pak ya. Iya, sudah anggota kita sudah sampai situ tim urai. Dekat sih dari 72 ke 165. Baik Pak, terakhir barangkali Pak ada himbauan yang mau disampaikan Pak An buat para pendengar kita Pak An. Itu tadi bersabar ya, toleransi, kemudian hal kecil seperti isi etol ini juga berpengaruh terhadap kepadatan. Siapkan kendaraan sehingga tidak ada gangguan di jalan. Kemudian siapkan kondisi fisik kita, kesehatan kita, sehingga balik ini bisa sehat, bisa nyaman, bisa bahagia. Saya kira terima kasih Mas Husin. Baik, terima kasih Pak An ya. Selamat siang, selamat bertugas Pak. Semoga bisa memberikan pelayanan terbaik buat para pemudik kita Pak. Insyaallah, amin. Demikian mendengar wawancara kami bersama dengan Direktur Penegakan Hukum Korps Lalu Lintas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan yang menyampaikan beberapa kondisi tadi, termasuk juga penanganan pendengar kami yang masuk tadi Pak Sujadi. Semoga nanti kemudian arus lalu lintas di beberapa titik ini yang bagi ada pemudik yang masih macet segera terurai dan masih mengalami kemacetan juga harap bersabar ya. Ada beberapa titik tadi yang sudah kami pantau, termasuk diantaranya juga di 165 tadi, 135, kemudian 425 juga nih. Terus sampaikan informasi Anda kepada kami via telepon, pesan singkat dan juga Twitter. El Sinta News and Talk.